Coba bayangkan ini, ada satu komponen kecil, mungkin cuma seukuran koin, yang gagal berfungsi saat sebuah mobil sedang melaju kencang di jalan tol. Efek dominonya, wah bukan cuma soal biaya penarikan ratusan miliar yang bikin pusing produsen, tapi yang paling fatal, ini menyangkut nyawa manusia. Nah, pertanyaannya, gimana caranya industri otomotif mencegah mimpi buruk ini dari awal banget? Selamat datang di ulasan komprehensif kita hari ini. Kita bakal membedah sebuah standar di balik layar yang memastikan setiap skrup, panel, dan mesin itu bekerja dengan kesempurnaan mutlak. Sekarang, coba tanyakan ke diri Anda atau tim di pabrik. Pengen nggak sih jadi pemasok utama buat raksasa otomotif global kayak BMW, Ford, atau Toyota? Kalau jawabannya iya, Anda jelas nggak bisa sekedar datang ke meja negosiasi bawa produk yang, ya cukup bagus. Itu nggak bakal tembus. Anda butuh semacam tiket emas, sebuah paspor VIP yang membuktikan fasilitas produksi Anda itu udah beroperasi di level keunggulan kelas dunia. Dan tiket emas yang paling diakui di industri ini punya nama, ISO TS 16949. Untuk ulasan kali ini, perjalanan kita cukup terstruktur. Kita bakal mulai dari apa itu sebenarnya ISO TS 6949, kenapa standar ini luar biasa penting, manfaat nyata implementasinya, 4 pilar sistem mutunya, dan pastinya langkah awal operasional buat Anda yang mau mulai menerapkannya. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu ISO TS 16949? Standar Internasional Manajemen Mutu Otomotif. Jadi begini, secara definitif, ISO TS 16949 ini adalah standar internasional terpadu buat sistem manajemen mutu. Tapi ini khusus banget dirancang untuk industri otomotif global. Standar ini diracik oleh sebuah gugus tugas yang namanya ITF atau International Automotive Task Force. Kenapa standar ini berlian banget? Karena sistem ini berhasil menyelaraskan syarat-syarat mutu yang super ketat dan biasanya beda-beda dari tiap produsen mobil di dunia menjadi satu kerangka kerja yang solid. Bayangkan, Anda nggak perlu lagi pusing bikin sistem mutu yang beda-beda buat klien yang beda. Semuanya udah disatukan di sini. Nah, Anda mungkin penasaran, ini berlakunya buat siapa aja? Sertifikasi ini itu berlaku buat semua entitas yang ada di rantai pasokan otomotif. Mau Anda itu pemasok komponen, penyedia material, sampai layanan jasa sekalipun. Standar ini bertindak layaknya cetak biru untuk kesempurnaan operasional pabrik. Fokus utamanya tajam banget, mencegah cacat produk sejak dini dan menghilangkan limbah pemborosan. Intinya, sistem ini memaksa fasilitas Anda buat proaktif mencari potensi masalah, bukan sekedar bereaksi panik waktu masalahnya udah kejadian. Kita lanjut ke bagian kedua. Mengapa standar ini penting? Sederhananya, kualitas terjamin itu sama dengan akses pasar global. Coba perhatikan dampaknya dari skala mikro ke makro. Presisi yang luar biasa di tingkat komponen kecil itu sebenarnya adalah pondasi utama yang ngebentuk kesempurnaan dan fungsionalitas sebuah mobil mewah. Di industri ini, benar-benar nggak ada ruang buat toleransi kesalahan. Tanpa disiplin mutlak di lini perakitan komponen, produk akhir yang mulus dan aman itu mustahil bisa terwujud. Jadi, mari kita rangkum alasan esensialnya. Pertama, jelas peningkatan kualitas produk lewat pengurangan cacat yang sistematis. Kedua, efisiensi operasional, di mana produksi jadi optimal dan bahan baku nggak banyak terbuang. Ketiga, kepuasan pelanggan. Anda jadi bisa memenuhi tuntutan tanpa kompromi dari raksasa otomotif kayak Toyota, BMW, dan Ford. Dan yang keempat, akses pasar global. Karena pada akhirnya, komitmen Anda buat secara sistematis menekan angka cacat produk itulah yang bakal ngasih Anda kursi di meja rantai pasokan internasional. Masuk ke bagian ketiga, manfaat utama implementasi. Di sini kita bicara soal mengubah standar menjadi keuntungan bisnis yang nyata. Kalau kita bandingkan kontrasnya ini benar-benar mengejutkan loh. Menjalankan operasional pabrik tanpa standar itu ya ibarat buang-buang uang ke tempat sampah. Biaya operasional bengkak, tingkat kerja ulang atau reworknya bikin capek banget dan variasi produknya tidak konsisten. Tapi begitu Anda mengadopsi ISO TS 16949, Anda menukar semua kekacauan tadi dengan reputasi global yang kuat. Biaya turun drastis karena material nggak terbuang sia-sia. Dan yang paling penting, Anda ngebangun budaya perbaikan berkelanjutan di setiap level karyawan Anda. Oke, bagian keempat, 4 pilar sistem mutu, atau kita bisa sebut ini sebagai mekanika kesempurnaan operasional. Nah, yang paling menarik dari visual ini adalah keempat pilar operasional itu nggak dirancang buat berdiri sendiri-sendiri. Semuanya saling mengunci, terhubung mulus mengelilingi pusat standarnya. Mereka ini membentuk satu ekosistem komprehensif yang bergerak bareng. Ibaratnya, kalau ada satu pilar aja yang goyah, sistem ini bakal langsung mendeteksinya secara otomatis.
Anda bisa ngebayangin keempat pilar ini tuh layaknya siklus hidup sebuah produk. Semuanya berawal dari manajemen mutu di ruang rapat dewan. Ini soal nentuin arah dan kebijakan. Lalu kebijakan itu diturunkan jadi manajemen sumber daya untuk mastiin mesin, fasilitas, dan keahlian tim Anda itu benar-benar siap tempur. Setelah itu kita langsung terjun ke lantai pabrik lewat produk realisasi. Ini tahap krusial perancangan sampai produk siap dijual. Dan terakhir, buat mastiin nggak ada cacat sama sekali, ada pilar pengukuran dan peningkatan. Di tahap ini semua anomali diaudit, datanya dianalisis, dan diperbaiki secara radikal sampai ke akar-akarnya. Sampai kita di bagian kelima, langkah awal implementasi. Ini adalah peta jalan praktis Anda menuju sertifikasi. Kunci suksesnya ada di disiplin menjalankan 4 langkah awal ini. Langkah pertama, harus ada komitmen mutlak. Artinya, dukungan penuh dari pimpinan itu wajib. Langkah kedua, bentuk tim implementasi dari orang-orang paling kompeten di fasilitas Anda. Langkah ketiga, edukasi karyawan. Dari manajer sampai operator lini paling bawah harus sadar peran mereka di standar ini. Dan langkah keempat, lakukan analisis kesenjangan. Lihat seberapa jauh jarak antara kondisi pabrik Anda sekarang dengan standar ideal ISO. Sambil mikirin 4 langkah ini, coba deh jujur, apakah proses di pabrik Anda saat ini udah dirancang untuk mencegah terjadinya produk cacat, atau jangan-jangan cuma sekedar nangkap produk cacat di akhir perakitan? Karena gini, kalau Anda cuma nyortir produk gagal di ujung proses, Anda itu sebenarnya lagi buang-buang waktu, buang material, dan perlahan menghancurkan kepercayaan klien. ISO TS 16949 hadir buat membalik paradigma itu secara total. Jadi, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Sudah siapkah pabrik Anda berevolusi, mengambil langkah pertama implementasi ini, dan benar-benar bersaing di panggung global? Ingat, di industri otomotif, standar itu bukan garis akhir, melainkan garis start untuk terus berinovasi. Terima kasih sudah memfokuskan waktu Anda bersama saya hari ini, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita selanjutnya.